Sekarang hari Senin. Sebagian dari kita harus sudah kembali bekerja setelah akhir pekan kemarin menikmati hari libur. Hari Minggu seringkali menjadi hari yang kita tunggu-tunggu. Itulah hari di mana kita bisa beristirahat dari rutinitas. Tak jarang momentum ini kita gunakan untuk berjalan-jalan, berlibur, rekreasi, memanjakan diri sendiri. Sebelum keesokan harinya, tepat pada hari ini, kita harus kembali dalam rutinitas kerja. Karena sudah menjadi rutinitas, akhirnya ini seperti sesuatu yang biasa. Seolah peristiwa ini berjalan begitu saja. Tetapi tahukah Anda, persoalan waktu istirahat adalah persoalan yang sangat penting bagi kelas pekerja. Bahkan untuk bisa memiliki waktu istirahat yang lebih lama, nenek moyang kaum buruh harus bertaruh nyawa. Teman-teman, saya Kahar S. Cahyono. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan kaum buruh agar memiliki waktu istirahat yang cukup. Ketika revolusi industri terjadi untuk pertama kali, banyak perusahaan berusaha untuk memaksimalkan produksi mereka di pabrik-pabriknya dengan cara meningkatkan jam kerja. Jadi pabrik beroperasi selama mungkin dan dia berharap dengan seperti itu produktivitas bisa meningkat. Biasanya mereka akan menerapkan jam kerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Upah yang diberikan juga sangat rendah, sehingga para pekerja sendiri sering mengajak anak-anak mereka untuk bekerja ketimbang menyekolahkannya. Jadi para pekerja saat itu terjebak pada situasi yang sulit. Tidak bekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ketika bekerja dalam eksploitasi yang sedemikian menderita. Dengan sedikit representasi, pendidikan atau pilihan, pekerja pabrik juga cenderung untuk bekerja dalam kondisi kerja yang buruk. Jam kerja pada saat itu biasanya berlangsung antara 10 sampai dengan 16 jam per hari, 6 hari dalam seminggu. Bayangkan, bekerja selama 16 jam. Itu artinya, kalau Anda masuk kerja pukul 8 pagi, maka akan pulang jam 11 menjelang tengah malam. Setelah itu, buruh akan pulang, tidur, dan kemudian keesokannya kembali berangkat ke pabrik. Waktu itu, buruh seperti bukan sejenis manusia, tetapi berubah menjadi robot. Jam kerja yang sangat lama ini membuat banyak orang merasa tertekan dan berada pada titik terakhir kelelahan mereka. Sementara mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus bekerja. Bahkan ketika tahu jam kerja yang panjang itu akan membuatnya mampus. Sejarah mengajarkan kepada kita, dalam situasi sulit seperti ini selalu ada sosok pemberani yang menjadi pahlawan. Dia adalah Robert Owen. Sosok yang kemudian memulai sebuah kampanye yang meminta semua pekerja untuk tidak bekerja lebih dari 8 jam dalam sehari. Slogannya adalah 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat. Itu disuarakan pada tahun 1817. Owen merasa bahwa waktu dalam sehari seharusnya dibagi menjadi 3, di mana para pekerja harus mendapatkan perbandingan waktu yang sama untuk diri mereka sendiri dan tidur istirahat seperti yang mereka lakukan ketika bekerja. Sayangnya, pada saat itu, usulan itu tidak mendapat tanggapan serius. Coba perhatikan apa yang dilakukan Robert Owen. Menyuruhkan jam kerja 8 jam, di mana setiap orang pada saat itu bekerja 16 jam, idenya dianggap gila, melawan arus, dan tentu saja banyak orang-orang yang melecehkan. Kira-kira kalau zaman sekarang ketika Owen menyerukan 8 jam kerja, para pengusaha hitam itu dengan sinis menjawab begini, kalau kamu nggak mau kerja 16 jam, keluar saja, nggak usah kerja di sini. Begitulah semesta bekerja. Sebuah gagasan yang awalnya dianggap bertentangan dengan arus zaman, sekarang dengan sukacita kita rasakan manfaatnya. Hingga kemudian usulan jam kerja 8 jam sehari muncul di Inggris pada tahun 1884 yang dicetuskan oleh Tom Mann yang merupakan anggota dari Federasi Sosial Demokrat. Mann kemudian membentuk organisasi yang diberi nama Liga 8 Jam. Sesuai dengan namanya, organisasi ini salah satunya bertujuan agar jam kerja 8 jam sehari bisa ditetapkan. Kemenangan terbesar mereka datang ketika mereka berhasil meyakinkan Trade Union Congress yang mewakili mayoritas serikat buruh di Inggris untuk menetapkan jam kerja 8 jam sehari, yang bahkan berlaku sampai hari ini. Dorongan untuk memangkas jam kerja dimulai lebih awal lagi di Amerika Serikat pada tahun 1791, di mana para pekerja di Philadelphia mendesak untuk diberlakukannya jam kerja 10 jam sehari, termasuk di dalamnya 2 jam waktu untuk makan. Pada tahun 1830-an,
dukungan untuk jam kerja 8 jam sehari dicetuskan di antara mayoritas rakyat kelas pekerja di Amerika Serikat, tapi masih gagal untuk menemukan dukungan di antara pemilik perusahaan. Momentum kemudian kembali didapat ketika di Amerika juga dibentuk Liga 8 jam, seperti yang didirikan di Inggris oleh yang saya sebutkan di awal tadi. Pada tahun 1884, Serikat Pekerja di Amerika menyatakan bahwa tanggal 1 Mei 1886 akan menjadi hari pertama di mana jam kerja 8 jam sehari diwajibkan. Namun, hal ini diabaikan oleh para pemilik perusahaan sehingga menyebabkan para buruh mogok kerja dan melakukan aksi protes. Ketika kemudian 1 Mei 1886 tiba, sekitar 350.000 pekerja mogok dari pekerjaan mereka untuk memprotes dan diberlakukan jam kerja 8 jam sehari. Sejarah kemudian mencatat demonstrasi ini berujung pada terbunuhnya beberapa demonstran. Pemimpin serikat buruh yang menggerakkan pemogokan dihukum gantung, sesuatu yang kemudian kita peringati setiap 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Pada tahun 1905, para pemilik industri akhirnya mulai menerapkan jam kerja 8 jam sehari. Salah satu perusahaan yang pertama menerapkan hal ini adalah Ford Motor Company pada tahun 1914. Tidak hanya itu, mereka juga menaikkan upah para pekerja. Yang mengejutkan, pengurangan jam kerja ini justru mengakibatkan produktivitas Ford meningkat secara signifikan dan margin keuntungan Ford menjadi 2 kali lipat dalam 2 tahun setelah menerapkan perubahan itu. Hal ini kemudian mendorong perusahaan lain untuk mengambil langkah serupa. Jam kerja yang terlalu lama dapat menyebabkan seseorang mengalami kelelahan. Alih-alih produktif, kondisi tersebut akan membuat pekerja menjadi tidak optimal. Atas dasar itulah, sejumlah negara akhirnya menerapkan jam kerja yang sangat singkat. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang mereka geluti lebih berkualitas. Selain itu, para pekerja bisa menyeimbangkan urusan kantor dan kehidupan pribadinya. Beberapa negara yang lebih fokus untuk penyeimbangan budaya kerja dan kehidupan pribadi biasanya akan mempunyai jam kerja per minggu yang lebih pendek, serta hari libur yang lebih banyak pula. Selain itu, jam kerja juga menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Karena itu, bila jam kerja yang terlalu panjang, seseorang mungkin akan merasa kelelahan, sehingga kinerjanya juga akan terpengaruh oleh jam kerja tersebut. Di Jerman, negara dengan tingkat ekonomi terbesar di semenanjung Eropa dan menjadi negara dengan tingkat pengangguran yang rendah, mempunyai jumlah pekerja yang mayoritas dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur mesin, insinyur teknik, IT profesional, ekonom, dan medis. Jerman mempunyai jam kerja 25,6 jam dalam seminggu. Denmark adalah sebuah negara dengan jam kerja terpendek dan sekaligus menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Negara ini mempunyai konsep hidup dengan membuat lingkungan yang hangat dan menikmati berbagai hal baik dalam kehidupan dengan orang baik. Tahun 2012, data pemerintah mengatakan bahwa Denmark tengah mengalami masalah kekurangan pekerja di seluruh sektor, termasuk pendidikan, bisnis, teknologi informasi, ilmu komputer, teknik, penjual buku, masinis, pekerja konstruksi, dan lain sebagainya. Denmark mempunyai jam kerja 25,8 jam dalam seminggu. Belanda juga masuk ke dalam salah satu negara dengan jumlah yang mempunyai jam kerja terpendek di dunia. Sama seperti Jerman, pengangguran di negara ini sangat rendah dan nyaris tidak ada. Negara ini mempunyai jam kerja 26,9 jam dalam seminggu. Sejak beberapa tahun yang lalu, rata-rata jam kerja di Irlandia juga semakin menurun. Tahun 1983, rata-rata pekerja bekerja selama 44 jam dalam seminggu. Sementara itu, di tahun 2012, para pekerja mempunyai waktu kerja yang lebih pendek, yakni 34 jam dalam seminggu. Di Indonesia, secara normatif dalam 1 minggu, seorang buruh harus bekerja selama 40 jam. Seperti halnya gerakan buruh di negara lain, ada baiknya jika kita juga mulai menyuarakan penurunan jam kerja. Dan tidak hanya soal penurunan jam kerja, secara bersamaan penting bagi kita untuk menyuarakan agar upah menjadi layak. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah Anda setuju jam kerja diturunkan dan secara bersamaan upah dinaikkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.